Scam Villain Self-Saving System Chapter 14. Like dan subscribe YouTube @bacakan aku. Setelah jatuh pingsan, Shen Qingqiu terbangun seperti orang setengah mati. Dia membuka matanya untuk melihat kanopi putih murni di atas kepalanya dan tahu dia berada di tempat tinggalnya sendiri di puncak Qingqin. Kekacauan yang disebabkan oleh iblis seharusnya sudah tenang. Dia mengambil nafas dan ingin menguap dan meregangkan ketika tiba-tiba, pintu terbuka dan seseorang masuk. Ning Fan membawa nampan dan melihat bahwa dia terjaga, melemparkan nampan ke kirinya dan melolong. "Sifu, kamu akhirnya terbangun." Masih ada orang lain yang berdiri di luar pintu. Luo Binghe berdiri di pintu. Sepertinya dia ingin masuk tapi tidak pasti dan tidak yakin. Setelah melolong, Ning Fan berbalik dan melihatnya. Dia menegur, "Bagaimana kamu masih berdiri di sini?" Kemudian dia kembali ke Shen Qingqiu, tidak tahu penyakit apa yang diderita anak ini bahwa dia bersikeras berdiri di sini seperti tongkat. "Apakah kamu tidak tahu bahwa Si Zun kesal begitu dia melihatmu?" Saya mengingatkannya tetapi dia tetap tidak pergi. Shen Qingqiu dengan lemah mengangkat tangannya. "Mungkin juga, terserah dia." Ning Fan mengatakan, "Paman bela diri puncak Bai Zan berkata untuk memberitahunya saat Anda bangun. Aku akan pergi memanggil paman bela diri Liu, penatua paman bela dirimu, dan kepala sekte." Setelah selesai, dia bergegas berdiri dan keluar pintu. Sepertinya dia benar-benar tidur untuk waktu yang lama. Yui Qingyuan sudah kembali ke sekte Gunung Changqiong. "Untuk penatua paman bela dirimu, itu pasti Mu Qingfang puncak Qianchao." Puncak Qianchao menghususkan diri dalam keahlian medis dan produksi obat, jadi penting baginya untuk berada di tempat kejadian. Luo Binghe bergerak dan membuat jalan agar jalannya bersih. Dia jauh tetapi menolak untuk pergi, perhatiannya terfokus di dalam ruangan. Shen Qingqiu perlahan duduk dan berkata, "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Jika demikian, maka masuklah." Luo Binghe berjalan di dalam ruangan dan dengan bunyi gedebuk, tiba-tiba berlutut. "Shen Qingqiu. Sistem, tunggu sebentar, apa yang sedang terjadi? Aku hanya tidur sebentar, bagaimana bisa menjadi seperti ini setelah aku bangun? Berapa lama aku benar-benar tidur? Sudah 10 tahun berlalu." Setelah Luo Binghe berlutut, dia mengangkat kepalanya. Matanya terasa panas dengan air mata dan rasa bersalah, meminta Si Zun untuk memaafkan ketidakpedulian murid ini di masa lalu. Kata, ketidakpedulian, ini, tidak peduli dengan siapapun yang menempatkan, itu tidak bisa ditempatkan pada Luo Binghe. Murid ini awalnya berpikir bahwa Si Zun tidak peduli dengan saya. Hanya di persidangan ketiga, saya menyadari masalah Si Zun di masa lalu. Shen Qingqiu, tidak. Si Zun aslimu benar-benar tidak mempedulikanmu, dia lebih suka kamu mati, sungguh. Namun, masalahku apa yang kamu sadari? Kamu harus mengatakan lebih banyak, aku juga sangat penasaran. Luo Binghe tidak terus berbicara tentang kalimat itu dan hanya dengan tulus mengatakan, "Mulai sekarang, murid ini pasti akan menunggu Si Zun dengan sepenuh hati, mematuhi semua perintah dan instruksi Anda." Shen Qingqiu menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Hati anak ini pada saat ini, benar-benar sangat baik dan jujur. Menyelamatkannya sekali dan semua kekerasan verbal dan fisik di masa lalu benar-benar terlupakan. Jika ini terus berlanjut, akankah dia masih bisa menguatkan dirinya dan dengan kejam mendorongnya ke dalam jurang tanpa ujung? Shen Qingqiu terdiam sesaat, lalu berkata, "Selama kamu mengerti, itu bagus. Kamu bangun dulu." Meskipun dia tidak mengerti sama sekali, apa yang Luo Binghe pahami pada akhirnya. Dia melihat Luo Binghe perlahan bangkit tetapi masih menolak untuk pergi, sedikit malu-malu seperti masih ada sesuatu yang ingin dia katakan. Shen Qingqiu bertanya, "Apakah ada yang lain?" Luo Binghe berkata, "Si Zun tidur selama beberapa hari dan baru saja bangun. Saya tidak tahu apakah Si Zun memiliki selera makan." Shen Qingqiu baru saja menyadari bahwa dia sangat lapar sehingga rasanya seperti bagian depannya menempel di punggungnya. Begitu dia mendengar bahwa ada makanan, matanya berubah menjadi hijau dengan keinginan dan dia buru-buru berkata, "Sangat banyak. Kalau begitu, kamu yang membawanya." Luo Binghe segera berlari ke dapur. Bubur yang dia buat ulang setiap jam akhir-akhir ini akhirnya digunakan.
Dia memberanikan diri memegang bubur yang masih panas dan membawanya mendekat, membantu Shen Qingqiu duduk dengan benar dari tempat tidur. Dengan penuh perhatian pada suatu kesalahan, dia hampir memberikannya langsung ke mulut Shen Qingqiu. Merinding muncul di lengan Shen Qingqiu dan dia mengambil sendok itu sendiri, makan beberapa suap sebelum dia melihat Luo Binghe masih berdiri di samping tempat tidur dan mengawasinya dengan ketat. Shen Qingqiu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menyadari dan berkata enteng, rasanya tidak buruk. Meskipun dia mengatakan rasanya tidak buruk, Shen Qingqiu hampir memiliki perasaan seperti wajah penuh air mata. Kebiasaan rasa puncak Qingqing berjalan di jalur yang segar dan ringan. Bahkan gaya juru masak ada di sepanjang garis itu sehingga tidak peduli bagaimana dia makan, rasa di mulut Shen Qingqiu sangat ringan hingga seperti burung yang terbang. Tapi meskipun mangkuk di tangannya juga bubur, mungkin itu masalah tentang bahan atau teknik, itu pada standar yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan mangkuk bubur sup air ringan. Bubur seputih salju, sedikit berair dengan beberapa hiasan bawang hijau, daging parut yang lezat dan tampak cantik, dan jumlah jahe yang diiris tipis ke dalam strip tipis. Ini sebanding dengan apa yang koki kepala rumah Shen Yuan sendiri buat di dunia aslinya. Mendengar kebesarannya, kedua mata Luo Binghe bersinar dan dia berkata, jika Shizun menyukainya, bagaimana dengan memiliki murid ini membuat hal baru untukmu setiap hari? Shen Qingqiu tersedak di tempat. Luo Binghe dengan penuh perhatian menepuk punggungnya. Shen Qingqiu melambaikan tangan untuk menyatakan dia baik-baik saja. Dia hanya sedikit ngeri. Masakan Luo Binghe yang baik adalah senjata nomor satu untuk membunuh saudara perempuan. Dia benar-benar tidak mengira dia akan memiliki hak istimewa untuk memakan hidangan yang diciptakan oleh Luo Binghe yang hanya dapat dimakan oleh beberapa saudari harem. Yang lebih mengerikan adalah kalimatnya. Kalimat ini, membuat hal-hal baru hidangan untukmu setiap hari. Bukankah itu digunakan oleh Luo Binghe untuk membuat nona tertua dari bangsawan yang dipilih melepaskan amarah mereka dan dengan rela memasuki haremnya? Segala sesuatu bisa dimakan sembarangan, tetapi kata-kata tidak bisa dikatakan sembarangan. Melihat ekspresi aneh Shen Qingqiu, Luo Binghe sedikit gelisah dan bertanya, Shizun, apakah kamu tidak menyukainya? Shen Qingqiu berpikir sejenak, apa hubungannya denganku? Karena dia sudah melakukannya untukku, aku akan bodoh untuk tidak mengambilnya. Berbicara tentang itu, protagonis laki-laki menjadi juru masak gratis bagiku adalah sesuatu yang layak dipamerkan. Dia segera memasang ekspresi baik dan ramah saat dia berkata, Tuan ini benar-benar menyukainya. Tugas-tugas ini akan diberikan kepadamu mulai sekarang. Dia akhirnya tidak harus terus makan bubur sup berair ringan itu lagi. Master ini juga mampu membuka dan memimpin kafetaria kecil. Setelah menerima konfirmasi, seluruh tubuh Luo Binghe mengeluarkan aura seperti bunga mekar selama musim semi yang hangat. Shen Qingqiu melihat penampilannya seperti itu dan tidak tahu mengapa tiba-tiba dia merasa ingin menggosok kepalanya. Setelah mengirim pergi Luo Binghe dibuat menjadi anak kuli sia-sia, yang tersenyum terbuka dan cerah, Shen Qingqiu mengetuk sistem. Sistem, aku ingin menanyakanmu beberapa hal. Dia berpikir sebentar, adegan neraka tanpa akhir endless abyss. Apa tidak bisa dihindari? Sistem, jika Luo Binghe melewatkan alur cerita, neraka tanpa akhir, tingkat kesejukan minus 10.000. Shen Qingqiu mendengar nomor terakhir dengan jelas dan memiliki seteguk darah yang naik. Lupakan, muntah ya muntah dan dia sudah terbiasa. Sebenarnya, dia sudah memikirkan tentang apa yang akan terjadi sesudahnya dan mencapai kesimpulan. Jika dia tidak dapat mengusir Luo Binghe ke dalam neraka tanpa akhir, maka Luo Binghe tidak akan dapat mengaktifkan jari emasnya. Jika protagonis dibiarkan menggantung, bagaimana mungkin ada kesejukan? Oleh karena itu, jalan dari adegan neraka tanpa akhir harus berjalan. Dan bagian yang paling celaka dari buku ini adalah bahwa misi ini jatuh di kepala penjahat sampah nomor 1. Dia masih tidak mau menyerah dan bertanya lagi, meskipun dengan sedikit desahan sedih. Luo Binghe saat ini yang seperti matahari kecil harus turun untuk menjadi bos bayangan dan berdarah dingin dari buku itu. Bahkan seseorang seperti dia yang telah bertransmigrasi tidak dapat mengubah fakta ini. Dia ditakdirkan untuk menyerang protagonis ke dalam neraka tanpa akhir, membuka jalan baginya untuk menjadi legenda untuk generasi manusia. Shen Qingqiu bahkan lebih khawatir tentang masa depannya sendiri. Jika dia tidak melakukannya, tingkat kesejukannya akan turun 10.000.
Dia benar-benar tidak bisa mati lebih menyeluruh. Terlalu buruk tangan Luo Binghe setelah dihitamkan pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Hal macam apa ini? Luo Binghe tidak lama pergi ketika saudara beladiri Shen Qingqiu mendekati untuk memeriksa penyakitnya. Shen Qingqiu berbaring di tempat tidur, tangannya memegang sebuah buku, ketika dia bertemu dengan Yui Qingyuan masuk lebih dulu. Dia ingin turun dari tempat tidur tetapi Yui Qingyuan buru-buru menghentikannya. Qingqiu, jangan bergerak sembarangan. Jangan mencoba untuk turun hanya untuk jatuh ke tanah. Lebih baik berbaring, tidak perlu peduli tentang hal-hal seperti perilaku. Dari arah lain di belakangnya adalah Mu Qingfang, saudara bela dirimu, datang dan lihat Qingqiu lagi. Sementara dia tidak sadar, Mu Qingfang sudah memberikan diagnosis untuk Shen Qingqiu. Saat ini mungkin akan dihitung sebagai konsultasi lanjutan. Shen Qingqiu menawarkan pergelangan tangannya kepadanya dan dengan sopan berkata, aku akan merepotkan kakak bela dirimu. Mu Qingfang mengangguk dan duduk di samping tempat tidur, jari-jarinya mengambil denyut nadinya. Untuk pengetahuan medis Lord dari puncak Qianchao, semua jenis penyakit yang berbeda-beda sulit hanya membutuhkan pemeriksaan sejenak untuk membuat penilaian dan menentukan tindakan balasan. Namun, dia masih serius mengambil denyut nadinya untuk waktu yang lama sebelum dia menarik jari-jarinya. Yui Qingyuan bertanya, bagaimana ini? Shen Qingqiu tidak menahan diri dan dengan lugas bertanya, dapatkah racun ini disembuhkan? Liu Qingge menggetarkan lengan bajunya dan duduk di samping meja, mendengus, racun ini disebut tanpa obat, apa yang kamu katakan? Shen Qingqiu menghela nafas, kalau begitu saudara bela dirimu, katakan saja berapa tahun lagi aku harus hidup. Berapa bulan, atau berapa hari? Mu Qingfang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun tanpa obat, itu bisa ditekan. Suaranya bahkan, tidak ringan atau berat, tetapi Shen Qingqiu merasa bahwa dia mendapat giliran keberuntungan. Meskipun racun ini disebut tanpa obat, itu sebenarnya dapat disembuhkan. Karena dalam karya aslinya, pada awal dari itu konferensi Aliansi Immortal, ada seorang adik beladiri yang sopan dan anggun dari sekte lain yang telah mengontrak racun iblis ini. Kuncinya adalah, dia adalah gadis protagonis. Sudahkah kamu bertemu tokoh protagonis laki-laki dari kuda jantan yang membiarkan gadisnya sendiri mati karena racun? Jika sudah bertemu, maka itu harus menjadi protagonis penulis novel Stallion bawah standar. Itu akan menjadi puluhan ribu tahun kegagalan sebuah novel Stallion. Obatnya sangat sederhana, mari kita kembali dan melihat perkembangan dalam karya aslinya. Karena kekuatan yang tak tertahankan dari adegan itu, adik beladiri kecil yang anggun itu telah mengontrak racun dari roh iblis untuk menyelamatkan protagonis laki-laki. Luo Binghe merasa dia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dipecahkan dan mengambil tugas menemukan obat untuk adik beladiri kecil yang anggun. Kebetulan, di hutan gunung di konferensi Aliansi Immortal, ada tumbuh bunga keajaiban 1000 tahun, maaf, Shen Qingqiu lupa itu disebut bunga atau rumput apa karena di Proud Immortal Demon Way, setidaknya ada 50 jenislah dari bunga keajaiban itu, dan masing-masing berusia setidaknya ribuan tahun dan dapat dihitung sebagai bunga atau semak yang ajaib. Jumlahnya pasti lebih dari 3 digit dan siapa yang bisa mengingat semua nama itu. Pesawat Dewa Agung menuju langit airplane shooting toward the sky, Anda berpikir bunga ajaib seperti kubis Cina yang sedang diobral. Berikan tanaman mukjizat ini sedikit martabat, oke. Luo Binghe mengira bunga ajaib dari dongeng ini pasti akan menyembuhkan racun dalam tubuh adik beladiri kecil yang anggun. Dia tidak hanya berjuang untuk memetiknya, dia juga membuang waktu 3 hari. 3 hari ini dia mencari bunga saat melawan monster dan keduanya datang untuk mengembangkan perasaan satu sama lain. Racun adik beladiri kecil yang anggun menjadi semakin serius, seluruh tubuhnya melemah ketika Luo Binghe akhirnya bisa memetik bunga. Kedua orang itu sangat gembira dan dengan cepat adik beladiri kecil yang anggun memakan bunga mentah. Tetapi, itu tidak berhasil. Racunnya tidak sembuh. Hati kedua orang itu menjadi dingin. Gadis itu merasa bahwa dia akan mati dan berpikir dia harus meninggalkan kenangan yang tak terlupakan sehingga keberadaannya tidak akan terlupakan, jadi dia mengambil kesempatan saat dia masih lemah untuk menekan Luo Binghe. Luo Binghe menunjukkan perlawanan tetapi berpikir setelah itu, dia melakukan semuanya untukku. Aku tidak bisa berhati dingin dan menolak permintaan terakhirnya. Dan setelah menunjukkan keengganan, dia menyerah dan patuh. Lalu, racunnya,
Bagaimana cara menyembuhkannya? Setelah melakukan papa seks, racun gadis itu secara alami sembuh. Lelah, vulgar, dimengerti, tetapi itu sangat keren, benar. Guntur yang keren, hahaha. Itu karena Luo Binghe adalah campuran darah setan dan manusia. Selain itu, sisi setan dari garis keturunannya adalah darah setan surgawi kuno milik penguasa iblis. Racun iblis kecil seperti itu bahkan tidak cukup untuk menyumbat di antara celah-celah giginya. Selama proses dua orang berhubungan seks, itu sudah disedot oleh Luo Binghe dan dicerna. Pada saat yang sama, bahkan nutrisi dari bunga ajaib yang dimakan mentah oleh gadis tadi diserap olehnya, memberinya dorongan besar dalam kultivasi. Akhir chapter 14. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakan aku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.